Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kehidupan, nikmat berkumpul bersama keluarga-keluarga tercinta, nikmat berpuasa di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki suatu kelebihan dan memiliki suatu kekurangan. Karakter setiap seseorang itu berbeda dengan karakter orang lainnya. Ada yang memiliki karakter yang feodal, ada juga yang memiliki karakter yang memiliki daya nilai juang yang tinggi untuk umat. Dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, manusia harus memiliki yang namanya tujuan untuk hidup dan untuk bertahan hidup. Memiliki visi misi dan memiliki panca jiwa dan filsafat tentang kehidupan. Bagaimana manusia itu hidup dengan cara sederhana, tidak berfoya-foya atau menghamburkan uang dengan hal suatu yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Kesederhanaan itu bukan berarti kita melarat. Kesederhanaan itu kewajaran, suatu hal kewajaran, suatu hal kebutuhan. Itulah yang dinamakan dengan kesederhanaan. Kita ingin berpergian dengan orang tua kita yang sudah tua, umurnya bisa dikatakan 70 tahun atau 80 tahun. Kita memiliki atau lebih daripada itu. Kita jalan-jalan menggunakan bis misalkan, berdesakan, banyak orang, akhirnya membuat orang tua kita pegal, sakit, dan lain sebagainya. Bagaimana inisiatif kita? Haruslah kita punya mobil pribadi agar kita bisa memberikan kenyamanan dan kelayakan untuk orang tua kita. Bukan berarti kita riya, bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita berfoya-foya atau menghamburkan uang. Kesederhanaan itu bukan berarti miskin, bukan berarti melarat. Kesederhanaan itu yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, dalam kesederhanaan ini harus yang namanya kewajaran. Kita ingin membeli sesuatu, oh karena ini wajar, karena kita membutuhkan ini. Kita beli belanja seperti ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Itu dalam konteks kewajaran, karena itu kebutuhan untuk kita. Nah, bagaimana untuk menakar kebutuhan seseorang itu? Untuk menakar kebutuhan seseorang itu haruslah dengan dhamir, dengan hati. Kalau kita sudah merasa, oh wajar, sudah hentikan. Kalau hati kita berkata, oh ini tidak wajar, ini suatu hal keborosan atau berlebihan, jadi dihentikan. Itulah patokan dari kewajaran itu adalah hati. Seperti yang kita pelajari dulu ketika di sekolahan atau di pondok pesantren, di situ ada kalimat dhamir. Dhamiruka yahfazuka wa yamna'uka. Hatilah yang menjaga kamu, hatilah yang melarang kamu, hatilah yang menghentikan suatu perbuatan yang tidak buruk dalam kepribadian kamu. Itulah hati. Yang ketiga, apa?
selain dari kewajaran adalah kesederhanaan itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Kita membutuhkan ini karena keperluan kita seperti ini dan lain sebagainya. Itu suatu hal kebutuhan. Beda halnya dengan kita membeli suatu barang yang mahal sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Tetapi barang yang kita beli ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita taruh di dalam lemari, kita taruh di dalam tas, dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang kurang wajar karena tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Mungkin beda dengan konteksnya kalau kita membeli emas. Karena emas bisa kita gunakan secara pribadi. Gitu. Dan juga punya nilai investasi tersendiri. Tapi mungkin sekali lagi, kesederhanaan ini adalah suatu hal yang wajar, bukan berarti kita melarat dan harus dengan sesuai kebutuhan. Jangan kita menghambur-hambur uang dengan suatu hal yang tidak bermanfaat atau yang tidak dibutuhkan oleh diri kita dan keluarga yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kedepannya lagi kita harus meningkatkan bagaimana cara kita mengelola keuangan kita, kesederhanaan kita dalam bersikap, dalam bersifat yang sewajarnya. Hilangkanlah hati dari sifat iri, dengki, hasad, sombong, melihat orang lain senang kita kesel dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.